baik. Amin. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, meskipun hari ini adalah hari Minggu pertama, tetapi kita tidak menerima perjamuan suci hari ini karena sudah kita kerjakan kemarin di hari pertama di tahun yang baru. Jadi saudara yang mungkin gak sempat mengikuti ibadah kemarin lalu sudah siap-siap dengan perjamuan suci, minta maaf. Karena perjamuan suci sudah kita lakukan pada hari pertama di tahun yang baru ini. Karena kita mau memulai dengan tubuh Kristus yang terpecah, darah yang tertumpah, dan kita tahu bahwa darahnya dan tubuhnya menjadi jaminan buat kita. Bahwa kalau kita menjadi satu dalam kematiannya, kita juga menjadi satu dalam kuasa kebangkitannya. Haleluya, yes. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita masih melanjutkan pembahasan kita 33 hal penting tentang penginjilan. Karena saya percaya akhir zaman akan ditandai masa yang sukar, amin. Akan dijumpai dengan peperangan, amin. Akan dijumpai gempa bumi dan bencana alam, amin. Dan semua itu kita lihat di depan mata kita. Tapi Alkitab bilang itu baru permulaannya. Sebelum tiba kesudahannya, Injil kerajaan itu harus tersebar dulu. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bagaimana dia tersebar? Tuhan sudah memberikan fasilitasnya. Lewat Zoom, lewat YouTube, lewat Facebook Live seperti ini. Dan lewat media-media sosial di mana dinding-dinding gereja diruntuhkan oleh Tuhan. Sehingga suka atau enggak suka kita keluar dari dinding-dinding gereja. Tetapi the spirit of evangelization, roh penginjilan harus membakar hati setiap kita. Itu sebabnya masa-masa Natal. Dan Natal kita jelas tema utamanya adalah resilience. Jadi orang Kristen yang tangguh, jadi orang Kristen yang bertahan, jadi orang Kristen yang teguh dalam segala sesuatu. Tapi terus kita juga membahas hal-hal tentang penginjilan. Karena saya mau api penginjilan ada di hati kita. Dan kita gak bisa jadi penginjil kalau kita gak bertahan. Gak teguh, gak tangguh saudara. Jadi karena itu, di akhir tahun ini, dan memasuki tahun kemuliaan ini, kita terus mengupas tentang hal-hal penting tentang penginjilan. Saya mau setiap kita punya hati untuk menginjil. Karena saya percaya berkat Tuhan sudah cukup dalam hidup kita. Dan ini waktunya bukan hanya berdoa, God bless me. Tapi ini waktunya untuk berdoa, God use me. Tuhan pakai saya. Yang setuju ketik di live chat saudara. Tuhan pakai saya. Ayo. Tuhan pakai saya. Ayo, Tuhan pakai saya. Yes, Tuhan pakai saya. Yes, haleluya. Dan seperti biasa, persiapkan diri saudara karena minggu ketiga bulan Januari itu memang tradisi yang kita pertahankan di gereja kita. Bahwa selama seminggu kita akan ada pada Bless the Year program. Kita doa puasa. Dan setiap malam saya akan menyampaikan firman Tuhan. Saya mau pastikan kita memasuki tahun ini dengan doa dan puasa, saudara-saudara. Dan saya percaya betul. Doa puasa adalah salah satu langkah tertinggi dalam iman Kristen kita. Karena Alkitab bilang, jenis seperti ini tidak bisa diusir kecuali dengan doa dan puasa. Artinya kalau kita sudah berdoa, kita berpuasa, jenis apapun dapat kita hancurkan dalam nama Yesus. Haleluya. Dan dari gereja ini berdiri, kita selalu setiap Januari minggu ketiga kita adakan Bless the Year program. Di mana setiap malam kita dengar firman Tuhan, setiap malam kita beribadah dan setiap hari kita berpuasa. Karena saya tetap percaya lewat doa puasa kita bukan memaksa Tuhan untuk melakukan apa yang saya mau. Tapi lewat doa puasa kita memaksa diri kita untuk tunduk pada aturan Tuhan. Sehingga kita memaksa diri kita untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Haleluya. Nah hari ini kita mau bahas salah satu topik penting tentang penginjilan. Yaitu penginjilan dengan prestasi. Ini dia. Jadi bagian kelima dari 33 hal penting tentang penginjilan. Kita mau bahas penginjilan dengan prestasi. Dan doa saya di tahun kemuliaan ini, Year of Glory, anak-anak Tuhan berprestasi.
Ayo sama-sama bilang, saya harus berprestasi. Siapapun saudara. Saudara seorang Gojek online kah? Engkau harus berprestasi di Gojek saudara itu. Saudara seorang mahasiswa kah? Berprestasilah di kemahasiswaan saudara. Saudara seorang yang suka olahraga kah? Saudara seorang yang suka melukis kah? Engkau ibu rumah tangga yang suka memasak kah? Saudara seorang yang meniti karir saudara sebagai chef kah? Siapapun saudara, engkau harus berprestasi. Engkau bukan orang biasa-biasa. Karena ada roh Tuhan di dalam dirimu. Terserah, saudara mau cap saya sebagai pendeta aliran sukses lah, aliran kemakmuran lah, silahkan. Tapi saya tetap akan memberitakan kebenaran firman Tuhan. Kita bukan orang biasa. Kenapa kita bukan orang biasa? Karena roh di dalam kita lebih besar dari roh yang dalam dunia ini. Amin. Karena apa yang di dalam kita akan menentukan kekuatan kita untuk menjalani segala sesuatunya. Saya beberapa waktu yang lalu ada tugas pelayanan di New York. Lalu karena saya ada di New York dan kebetulan panitia menyiapkan hotel saya di 8th Street, 8th Avenue. Nah, 8th Avenue cukup dekat dengan 5th Avenue, di mana ada toko besar dari Apple. Jadi saya bisa hanya jalan, ya cukup jauh, sekitar 15-20 menit jalan. Tapi I enjoy it. Lalu saya pergi ke toko Apple Store. Waduh, gedenya minta ampun. Lalu kemudian saya iseng-iseng nanya. iPhone 13. Nggak tahu di Indonesia bisa masuk nggak? Biasanya orang Indonesia nggak percaya 13-an. Katanya angka sial. iPhone aja lu beli. Gedung aja nggak ada angka 13. iPhone 13 tetap dibeli katanya sial. Itu mah main-mainan saudara aja lah. Ya kan? Kalau iPhone aja lu beli walaupun 13. Ya kan? Nah. Lalu kemudian saya tanya. Ada yang jenis apa aja? Lalu salah satunya dijelaskan buat saya. Oh, kalau mau beli iPhone, mesti lihat memorinya. Ada yang berapa itu? 100 berapa, terus 256, terus 512 kalau saya nggak salah. Terus saya tanya, jadi yang 512 ini yang paling besar? Oh bukan, sekarang yang terbaru iPhone 13 ada 1 tera. Wow! Saudara gue kasih dalam Tuhan. Berapa tahun yang lalu waktu kita baru mulai komputer. Itu 1 tera itu dia punya lebih besar. Mungkin 2 dari Alkitab ini kali saudara. Gede banget kalau pegang-pegang 1 tera saudara. Kalau bawa 1 tera itu gede. Karena data yang bisa diisi banyak saudara. Lalu saya bayangkan. Kalau di iPhone ada 1 tera. Itu dari video saudara bayi. Sampai lu meninggal masih bisa nampung. 1 tera itu banyak banget gitu. Iya kan? Jadi saudara kasih dalam Tuhan. Kadang-kala kenapa handphone kita hang? Karena mungkin memori kita hanya 128. Lalu kita nyimpen foto, video begitu banyak. Tapi kalau udah 1 tera masih hang. Something is wrong with you. Iya kan? Karena apa yang isi di dalamnya akan menentukan kekuatan untuk menghadapinya. Dan saya percaya anak-anak Tuhan harus sukses. Saya percaya anak-anak Tuhan bukan berarti tidak menghadapi kegagalan. Tapi kegagalan hanya sebuah pelajaran untuk kemudian membuat kita lebih belajar lagi. Dan kemudian memacu kita untuk meraih prestasi yang luar biasa yang Tuhan sediakan.
Apapun dasar saudara, saudara boleh menyerang saya dan berkata, oh pendeta Gilbert ini hanya berkhotbah tentang kesuksesan, hanya bicara tentang hal positif, dia nggak bicara tentang kebenaran. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kebenaran adalah menghadapi apapun, kita lebih daripada orang yang menang. Itu yang Alkitab katakan. Jadi silahkan saudara mencap saya, silahkan saudara melabelisasi saya, tapi saya tetap akan mengkhotbahkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan mengajarkan kepada kita, roh di dalam kita lebih besar dari roh yang dalam dunia ini. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa roh yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati ada di dalam diri saudara. Jadi meskipun saudara hanya seorang pemulung. Karena dari pengalaman tim kamu hebat berbagi, seringkali kita jumpai ada pemulung-pemulung yang beribadah kepada Tuhan. Ada pemulung-pemulung yang adalah anak Tuhan Yesus. Apakah pemulung seorang yang gagal? Tidak. Sebagai seorang pemulung, kau harus jadi pemulung yang berprestasi. Kalau kau ibu rumah tangga, kau harus ibu rumah tangga yang berprestasi. Kalau kau seorang pelajar, kau harus jadi seorang pelajar yang berprestasi. Itu yang saya percaya. Dan saya percaya itulah yang firman Tuhan mau maksudkan dalam hidup kita. Bahwa kau akan beruntung kemanapun kau pergi. Nah ini yang kita mau belajar hari ini. Bahwa salah satu penginjilan yang cukup efektif adalah penginjilan dengan prestasi. Klik. Daniel pasal 2 ayat 44 sampai 48 demikian firman Tuhan. Tetapi pada zaman raja-raja Allah semesta langit akan mendirikan satu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Lihat. Apa yang tertulis di perjanjian lama dengan apa yang tertulis dalam perjanjian baru sangat luar biasa. Saling mengisi, saling melengkapi, nubuatan-nubuatan dinyatakan. Lihat, pada zaman raja-raja Allah semesta langit akan mendirikan satu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Bukankah Alkitab berkata? Di akhir zaman apa yang bisa digoncangkan akan digoncangkan supaya tinggal tetap kerajaan yang tidak tergoncangkan. Nah itu dia. Mendirikan satu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan kekuasaan tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain. Karena Kristus adalah raja dan segala raja. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya. Tapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Itulah kerajaan Kristus. Itulah kerajaan Allah. Di mana segala sesuatunya akan digoncangkan. Sehingga tinggal tetap kerajaan yang tidak tergoncangkan. Ayat 45. Tepat seperti yang Tuhan kulihat. Bahwa tanpa perbuatan tangan manusia sebuah batu terungkit lepas dari gunung dan meremukkan besi, tembaga, tanah liat, perak dan emas itu. Allah yang maha besar telah memberitahukan kepada Tuanku Raja apa yang akan terjadi di kemudian hari. Mimpi itu adalah benar dan maknanya dapat dipercayai. Klik. Lalu sujudlah Raja Nebukadnezar serta menyembah Daniel. Lihat saudara kasih dalam Tuhan, Daniel sampai disembah. Ini yang saya mau bilang di akhir zaman. Orang boleh memfitnah kita, orang boleh menyerang kita. Siapa Daniel? Daniel difitnah, Daniel diserang. Daniel dikhianati, Daniel dicurangi. Daniel digosipin yang aneh-aneh, Daniel dibully. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ketika dia mulai menyatakan prestasinya, dia mulai menyampaikan apa yang Tuhan tahu dalam hidupnya, apa yang terjadi. Lalu sujudlah Raja Nebukadnezar. Ini bukan raja yang takut akan Tuhan. Raja Babel, saudara. Tapi menyembah Daniel, siapa Daniel? Orang buangan. Orang Ibrani. Yang telah ditaklukkan oleh Babel. Tapi Raja Nebukadnezar menyembah Daniel juga dititahkan yang mempersembahkan korban dan bau-bauan kepadanya. Bayangkan. Daniel udah diperlakukan seperti dewa. Kenapa? Karena prestasinya menafsirkan mimpi raja. Saya percaya di akhir zaman ini nubuatan ini akan tergenapi. Karena itu anak-anak Tuhan akan berprestasi. Daniel tidak perlu bersaksi, Daniel tidak perlu berkhotbah, Daniel tidak perlu menyampaikan firman Tuhan bilang begini. No. Tapi Daniel lewat prestasinya. Karena sebelumnya Nebukadnezar sudah menyampaikan. Aku bermimpi. Tapi aku lupa mimpiku apa.
Lalu Daniel mulai menjelaskan ini mimpinya dan ini artinya. Tanpa banyak bicara, prestasi itu membuat Daniel langsung disembah. Dan bukan hanya disembah. Bahkan juga memerintahkan untuk mempersembahkan korban dan bawa-bawaan kepalanya. Berkatalah raja kepada Daniel, sesungguhnya Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah dan yang berkuasa atas segala raja dan yang menyingkapkan rahasia-rahasia sebab engkau telah dapat menyingkapkan rahasia itu. Di akhir zaman ada banyak orang yang akan bertobat, akan ada banyak orang menerima Kristus, ada banyak orang yang hatinya dibukakan oleh Tuhan lewat prestasi anak-anak Tuhan. Saya berdoa kepada Tuhan. Jemaat Tuhan, Gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center online ini. Supaya api Roh Kudus membakar hati saudara. Supaya saudara masuk pada dimensi iman yang lebih tinggi dan berkata, Tuhan pakai hidupku Tuhan. Supaya hidupku berprestasi. Hidupku berjalan dalam hal-hal yang adikodrati. Bukan untuk kesombongan diriku, bukan untuk kebanggaan diriku. Tapi supaya orang bisa melihat kemuliaan Tuhan yang dahsyat dalam hidupku. Saya mengerti waktu saya nyatakan 2022 sebagai the year of glory. Sebagian saudara mungkin akan berkata, ini Gilbert ini aneh-aneh nih, apa sih kemuliaan apa maksudnya? Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Saya percaya di akhir zaman ini akan ada penuaian jiwa besar-besaran. Di mana ada banyak orang diselamatkan. Karena itu apa yang terjadi, iblis mau menghambatnya dengan apa? Supaya gereja Tuhan tidak fokus pada penginjilan. Gereja Tuhan sibuk dengan fancy life. Gereja Tuhan sibuk dengan debat kiri, debat kanan. Gereja Tuhan sibuk mempersoalkan hal-hal yang gak penting dalam gereja. Padahal yang paling utama yang kita ingat dari Kristus berkata apa? Pergi, beritakan Injil kepada setiap makhluk. Folks, God is very serious with evangelization. Tuhan sedang sangat serius membukakan pintu-pintu penginjilan, itu sebabnya. Saya mulai merenung. Kenapa Tuhan izinkan sampai gereja-gereja ditutup? Supaya gereja pergi memberitakan Injil, bukan hanya sibuk di 4 dinding gereja saja. Tuhan sedang melakukan sesuatu, Tuhan sedang menggoncangkan supaya apa? Kegerakan rohani, kegerakan penginjilan, pemberitaan firman menjadi bagian di mana-mana tempat. Dan saya berdoa, banyak saudara akan dipakai Tuhan lewat prestasi saudara. Untuk menuai jiwa-jiwa bagi kemuliaan Tuhan, haleluya. Bayangkan Raja Nebukadnezar sampai bilang, sesungguhnya Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah. Yang berkuasa segala raja dan yang menyingkapkan rahasia-rahasia, sebab engkau telah dapat menyingkapkan rahasia itu, prestasinya. Membuat jiwa diselamatkan, haleluya. Ayat 48. Lalu raja memuliakan Daniel. Dianugerahinya lah dengan banyak pemberian yang besar. Dan dibuatnya dia menjadi penguasa atas seluruh wilayah Babel. Dan menjadi kepala semua orang bijaksana di Babel. Lihat saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Prestasi yang dia capai. Dengan menjelaskan mimpi raja dan kemudian menjelaskan makna dari mimpi raja itu. Membuat dia diangkat lebih tinggi. Membawa dampak dan pengaruh yang lebih luas. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kira-kira Tuhan yang sama yang disembah oleh Daniel masih melakukan hal yang sama enggak? Yang setuju sama saya katakan, saya percaya. Saya percaya. Engkau percaya? Saya berdoa kepada Tuhan. Dan doa saya sederhana, Tuhan. Bukan Daniel yang hebat. Tapi Allahnya Daniel yang hebat dan mengangkat Daniel. Dan aku percaya Allah yang sama dapat melakukan itu di akhir zaman kepada setiap saudara yang percaya. Saya nantikan penggenapan nubuatan Tuhan.
Bahwa di akhir zaman akan ada penuaian jiwa besar-besaran di mana anak-anak Tuhan dengan kemuliaan Tuhan menyatakan prestasi yang luar biasa di sekolahnya, di kampusnya, di pekerjaannya, di dunia politiknya, di dunia kemiliteran, di dunia ASN-nya, di dunia kesarjanaannya untuk melakukan prestasi-prestasi dan terobosan-terobosan yang luar biasa. Yang mencengangkan banyak orang sehingga orang tahu. Ini pasti perbuatan Tuhan yang luar biasa, mujizat yang terjadi yang disediakan Tuhan lewat hidupnya. Yang setuju katakan amin. Klik. Kejadian 39 ayat 2-5. Kembali kita melihat kuasa yang sama. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Sehingga menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Lihat saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Yusuf membawa impact. Yusuf membawa dampak. Kenapa? Karena Tuhan menyertainya. Tuhan membuat segala sesuatunya berhasil. Ia berprestasi. Coba kalau Yusuf bogo-bogo gitu. Coba Yusuf aneh-aneh. Coba Yusuf bikin susah, bikin stres tuannya. Maka orang berkata, ya ampun. Kok orang bangsa pilihan begini sih kelakuannya? Banyak kali nama Yesus dipermalukan. Banyak kali nama Yesus direndahkan. Sorry untuk bilang ini. Karena kelakuan, karakter, dan keberadaan hidup saudara. Kalau kita sepakat, kita mau pastikan. Bahwa mulai hari ini. Kita mau hidup dalam kemuliaan Tuhan. Kita mau hidup dalam terang Tuhan. Supaya nama Yesus dipermuliakan lewat hidup kita. Yang saja katakan amin. Lihat Yusuf. Bos, Yusuf bukan orang hebat bos. Yusuf hanya budak bos. Hanya budak. Jadi kalau hanya seorang karyawan, kok bisa dipakai Tuhan? Kok mahasiswa, kok bisa dipakai Tuhan? Siapapun saudara bisa dipakai Tuhan, gak peduli pangkatmu rendah. Engkau driver taksi online kah, engkau driver ojek kah, engkau bisa dipakai Tuhan. Yusuf hanya budak bos. Tapi karena Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya, ia berprestasi. Itu yang saya mau jelaskan. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, klik. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikan kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkan pada kekuasaan Yusuf. Lihat saudaraku, dia hanya budak. Tapi dipercayakan pekerjaan yang luar biasa. Kenapa? Ini yang saya bilang. Dia berprestasi. Dia mendapat kepercayaan, nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup Yusuf. Coba lihat ayat yang kelima. Apa dampaknya? What's the impact? Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf. Impactnya, dampaknya Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya baik yang di rumah maupun yang di ladang. Pertanyaan saya. Tuhan yang sama yang bekerja pada waktu itu dengan Yusuf, kira-kira bisa bekerja dalam hidup saudara enggak? Boleh lewat hidup saudara orang lain diberkati, lewat hidup saudara hal-hal yang dahsyat terjadi, lewat hidup saudara berkat Tuhan tercurah pada orang yang bersama dengan saudara, masih bisa enggak? Yang saya percaya, He is never changing God. Dia Tuhan yang tidak pernah berubah. Kalau dia bisa bekerja itu pada Daniel, dia bisa bekerja pada hidup saudara. Kalau dia bisa bekerja pada diri Yusuf, dia juga bisa bekerja pada hidup saudara. Sehingga kau bukan hanya menjadi orang yang beragama, percaya Tuhan, tapi kau menjadi orang-orang yang berprestasi dan prestasimu membawa dampak yang luar biasa buat kalian sekitar. Yang setuju katakan, yeah. Ayo kita lihat selanjutnya, asik ini. Klik. Nah, saya simpulkan gini, salah satu yang tidak boleh diabaikan dalam penginjilan bukan hanya kemampuan bicara, tapi salah satu yang tidak boleh diabaikan dalam penginjilan adalah keberadaan kita. Who you are. Karena Alkitab
ajarkan kepada kita. Bahwa hidup kita harus menjadi terang. Alkitab ajarkan kita. Kita harus menjadi bintang yang menyala di tengah angkatan yang bengkok dan sesat hatinya. Sebuah pepatah bahasa Inggris berkata begini. What you are speak so loudly that I cannot hear what you say. Keberadaanmu akan berbicara begitu keras sampai aku gak bisa dengar apa yang kau katakan. Ada banyak Injil terhambat, ada banyak kesaksian terhambat. Bukan karena kuasa Yesus kurang, tapi karena keberadaan hidup kita. Yang gak jadi berkat dan gak jadi saksi Tuhan. Klik. Saya catat di sini. Dalam banyak kasus, bukan berita penginjilannya yang ditolak, namun keberadaan, karakter, sifat, atau kelakuan si pekabar Injil ini yang ditolak. Jelas gak? Jadi bukan berita Injilnya yang ditolak. Tapi kelakuan kitanya. Sifat kitanya, karakter kitanya. Sehingga orang bilang, katanya dia Kristen, kawin cerai kok. Katanya dia Kristen, orangnya kasar, kepala batu, arogan, egois, kok mau menang sendiri. Katanya dia Kristen tapi ribut terus sama orang kok. Katanya dia Kristen tapi pelitnya minta ampun. Ya ampun, setan aja bingung. Ini orang begitu pelitnya sampai lebih pelit dari gue katanya. Ngerti gak maksud saya? Katanya dia Kristen. Tapi pacaran raba sini, raba situ, pencet sana, pencet sini. Apa itu? Bisa lihat gak? Kadang-kadang bukan berita Injilnya yang ditolak. Tapi kelakuannya, sifat kita, perbuatan kita yang memuakkan buat banyak orang. Jelas? Kita lihat selanjutnya. Contoh misalnya. Saya kasih 3 contoh sederhana ya. Misalnya gini. Anak yang hidupnya juga malas, gagal, sulit menjadi kesaksian bagi orang tuanya. Walaupun anak ini rajin ke gereja. Dan kebetulan orang tuanya belum percaya. Akhirnya orang tuanya bingung. Loh dia yang pergi ke gereja aja malasnya begitu kok. Lihat aja sekolah gagal, apa aja yang dikerjain gagal. Sehingga akhirnya anak ini mau bersaksi kepada orang tuanya yang belum percaya. Orang tuanya gak akan pernah percaya. Karena dalam hati orang tuanya, untung gue gak jadi Kristen. Kalau gue jadi Kristen kayak dia kelakuan gue. Jadi kadang-kala kita gak perlu bersaksi pada orang tua kita. Misalnya kalau orang tua sudah belum percaya dan sudah jadi orang percaya. Tapi dengan kerajinan kita, dengan sifat kita, dengan karakter kita, dengan perubahan hidup yang nyata dalam hidup kita. Dengan prestasi-prestasi yang kita capai dalam hidup kita. Orang akan mulai melihat, wow, there is something about him. Semenjak dia jadi orang Kristen hidupnya luar biasa. Sehingga Roh Kudus akan bekerja dengan peristiwa itu untuk melakukan hal yang dahsyat dan luar biasa. Yes, yang kedua, contoh. Seorang karyawan yang tidak berprestasi. Sulit memenangkan jiwa rekan-rekan di keseharian kantornya, apalagi pada pimpinannya. Kan ada nih orang yang aktif di pelayanan, tetapi kemudian juga mencuri, juga korupsi. Kantor mulai jam 8, dia masuk setengah 9. Kalau teman-temannya bilang, lu kok terlambat? Gua habis doa. Tapi teman-temannya akhirnya jadi antipati. Ini orang ngerjain apapun lambat, malas, curang. Cuman doa-doa aja gak ada dampaknya. Jadi kadang-kadang mungkin kita gak banyak ngomong tentang Tuhan. Tapi kita rajin, prestasi kita nyata. Perjuangan kita sungguh-sungguh, iman kita dahsyat sehingga kita gak gampang menyerah, kita gak gampang putus asa, kita orangnya gak gampang nyebar gosip, kita orangnya gak suka ngeluh gitu, kita bukan tipe pemberontak gitu, kita selalu positif, kita selalu memberi semangat. Sampai orang bilang, ini orang kok dicurangin, dijahatin, dikhianati, difitnah, tetap semangat, tetap positif. Orang melihat sesuatu yang luar biasa, sinar yang akan dipakai Tuhan untuk menyatakan keselamatan yang sempurna. Yang ketiga misalnya, ini ada 3 ya contoh yang saya berikan.
Anak yang hidupnya juga malas dan gagal, sulit menjadi kesaksian bagi orang tuanya. Seorang karyawan yang tidak berprestasi, sulit memenangkan jiwa rekan-rekan di keseharian kantornya. Jadi khusus bagi jemaat Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center, jemaat online ini, saya mau dorong saudara, dimanapun ditempatkan Tuhan, jadi orang yang rajin. Kalau kantor mulai jam 8, setengah 8 saudara harus masuk. Punctual is late. If you are punctual, you are late. Kalau engkau tepat waktu, engkau terlambat. Kalau kantor mulai jam 8, saudara datang jam setengah 8. Kalau perlu jam 7. Kalau kantor selesai jam 6, kalau perlu saudara pulang jam 7 atau setengah 7. Tunjukkan saudara orang-orang yang bertanggung jawab. Dalam segala hal yang saudara kerjakan, pastikan saudara kerjakan dengan antusias. Jangan gampang mengeluh, jangan gampang bersungut-sungut, tetap ikuti aturan dengan bertanggung jawab. Jadi orang bisa lihat sesuatu yang berbeda dalam segala hal. Jelas ya? Yang ketiga misalnya, seorang anak Tuhan yang hidupnya penuh kegagalan dan penderitaan. Banyak bersungut, banyak mengeluh, sulit menjadi saksi bagi lingkungan sekitarnya. Karena orang pikir nih orang banyak banget masalahnya. Rumah tangganya cerai. Mobilnya disita bank. Kontrakannya gak bisa bayar. Tapi Tuhan hebat loh. Walaupun saya banyak masalah, terus ngeluh terus. Orang kan bilang, gimana dia bisa bilang Tuhannya hebat? Beda sama Yusuf. Yusuf memang hanya budak. Tapi prestasinya, kemurnian karakternya, bahkan ketika difitnah, dia tidak membalas. Apa Ibrani yang kamu mau memperkosa aku? Apa tante? Aku perkosa tante, enak aja tante. Mulut tante itu kotor sekali. No. Dia diam. Istrinya Potifar tahu kok bahwa Yusuf gak salah. Banyak orang tahu kok, tapi Yusuf diam. Dan kita tahu rahasianya karena ini yang dia percaya. Manusia boleh mereka-rekakan yang jahat, Allah mereka-rekakan untuk kebaikan. Saya berdoa setiap kita di tahun yang baru ini punya mental seperti Tuhan, aku harus berprestasi. Aku harus punya karakter yang baik. Aku harus tampil sebagai anak Tuhan dimanapun aku ditempatkan Tuhan. Karena setiap langkah, setiap keberadaan, setiap situasi yang saya hadapi itu menjadi kesaksian buat banyak orang. Karena Alkitab bilang apa? Karena kita mempunyai begitu banyak saksi yang mengelilingi kita. Biarlah kita melakukan segala sesuatu dengan mata yang tertuju kepada Kristus. Yang memimpin kita dari kemenangan lepas pada kemenangan. Ada orang-orang yang sedang melihat kita dan ingin menunggu kejatuhan kita. Ada orang yang melihat kita dan mau mencari kesalahan dan kekurangan kita. Orang cari kesalahan Daniel. Tapi Alkitab bilang tidak dijumpai kesalahan kecuali dalam hal beribadahnya kepada Tuhan. Artinya hubungannya dengan Tuhan membuat langkah apapun dalam hidupnya luar biasa dan berprestasi. Klik. Apakah orang susah tidak bisa menginjil? Lalu saudara berkata, jadi kalau kita lagi susah, kita lagi ada masalah, kita tidak bisa menginjil. Jawaban saya sangat bisa, bahkan harus tetap menginjil. Saudara jangan terintimidasi oleh khotbah hari ini lalu berkata, oh jadi kalau kita susah, Gilbert bilang kita nggak bisa menginjil dulu. No. Bukan itu yang saya bilang. Tapi kalau karakter kita jelek, kalau sifat kita buruk, kalau hidup kita penuh dengan mengeluh, bersungut-sungut dan gak punya iman, gak punya semangat, gak bisa memancarkan kemuliaan Tuhan, maka apa yang terjadi? Kita tidak akan menjadi saksi Tuhan. Makin kita bersaksi, makin kita ditertawakan orang. Tapi yang saya mau ingatkan buat saudara, justru di tengah masalah, di tengah tantangan, kita menjadi orang yang bersemangat, tetap positif, tetap membangun, itu orang bisa melihat kemuliaan Tuhan. Klik. Kita harus yang seperti saya catat ini, lihat dulu susahnya kenapa. Misalnya Yusuf dibuang ke dalam penjara. Susah juga kan. Tapi bukan karena perbuatannya. Daniel misal dibuang ke gua singa. Daniel difitnah. Tapi bukan karena perbuatannya. Makanya saya catat beberapa hal di sini. Yang pertama bukan karena malas. Orang lihat kok kita rajin. Orang lihat kok kita berjuang.
Lalu kita menghadapi tantangan, tapi kita tetap bersemangat, kita tetap tidak menyerah, kita tetap tidak putus asa. Orang bilang ada sesuatu yang hebat dalam hidupnya. Karena seringkali banyak orang di tengah kegagalannya, akhirnya Tuhan balikkan dengan berkat yang luar biasa. Sama seperti Yusuf. Kelihatan dalam penjara, tapi waktu Tuhan balikkan, Tuhan angkatnya jadi Perdana Menteri. Jadi ingat ya, bukan susah karena malas. Ada orang yang susah karena malas, bertobatlah. 2022, saya tidak mau lihat ada jemaat Tuhan yang malas. Pemalas anak setan, saudara. Saya ulangi sekali lagi, pemalas anak setan. Mungkin sudah bilang Gilbert kalau ngomong sembarangan. Loh, saya ngomong kebenaran, saudara. Anak Tuhan rajin. Anak Tuhan tangguh. Anak Tuhan tidak cepat menyerah. Anak Tuhan di tengah situasi apapun percaya betul ada roh Tuhan di dalam diri saya. Saya harus cakap menanggung segala perkara dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Haleluya. Jadi satu. Jangan kita susah karena malas. Yang kedua. Jangan kita susah karena karakter kita jelek. Kalau karakter kita jelek bertobat. Kalau karakter kita jelek berlutut di hadapan kaki Tuhan. Minta kita Tuhan robah hidup saya. Tapi kalau kita susah karena badai hidup, maju aja. Ketika Ayub kehilangan segala-galanya, Ayub bilang apa? Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Wow. Dia tahu dia susah bukan karena malas. Dia tahu dia susah bukan karena karakternya jelek. Dia susah karena memang badai sedang menerpa hidupnya, tapi dia tahu Tuhan akan melakukan perbuatan besar. Makanya dia bilang apa? Engkau sanggup melakukan segala perkara dan aku percaya tidak ada rencanamu yang gagal. Haleluya. Yang ketiga, jangan sampai kita susah karena hidup kita tidak teratur. Tidak teratur dalam perkataan kita. Tidak teratur dalam mengontrol pikiran kita, liar pikiran kita. Tidak teratur dalam penggunaan uang misalnya. Tidak teratur dalam mendisiplin hawa nafsu daging kita misalnya. Sehingga hidup dengan onani, masturbasi, dengan hal cabul, dengan pornografi. Tidak teratur dengan penggunaan waktu kita misalnya. Alkitab bilang apa? Pergunakan waktu yang ada. Karena hari-hari ini jahat. Jelas ya. Ada orang hidupnya tidak teratur. Chatting-chatting. Stalking-stalking. Senangnya cuma ngobrol-ngobrol. Itu semua bukannya salah. Tapi harus ada aturannya. Roh Kudus akan menolong kita untuk teratur. Boleh dong lihat handphone. Tapi kalau screen time-nya sehari bisa 16 jam. Something is wrong with you. Screen time-nya bisa 11 jam. Hello? Engkau jadi budak handphonemu itu. 2022 jangan mau diperbudak oleh handphone. Handphone itu budak kita. Kita yang tentukan kapan kita mau lihat handphone kita. Bukan kalau handphone bleb-bleb sedikit kita harus lihat. Makanya jangan terlalu digetar-getar. Makin getar mau lihat, getar lihat. Getar terus. Atur handphonemu dengan baik. Orang masih sibuk tanda di tangan, di lengan dan di dahi. Nunggu chips datang. Hey, jemaat yang dikasih Kristus. Saya khawatir tanda pada lengan, pada dahi itu adalah handphone saudara itu. Saya tidak sedang bernubuat. Tapi saya sedang mau mengingatkan. Banyak orang gak bisa berprestasi. Karena sudah terbelenggu sama handphonenya. Banyak orang hubungan keluarganya rusak karena terbelenggu dengan handphonenya. Banyak orang kesehatan yang terganggu karena terbelenggu sama handphonenya.
Ada banyak orang tidak bisa mengerjakan hal-hal yang seharusnya bisa lebih dahsyat dalam hidupnya. Prestasinya terhambat karena dia terlalu terikat dengan handphonenya. Dalam nama Yesus. Saya khawatir itu telah membelenggu kita. Dan saya khawatir itulah yang dimaksudkan Alkitab. Di akhir zaman ada tanda pada lengan dan pada dahi. Saya nggak mau berdebat soal itu. Nggak perlu kita berdebat, ini hanya bahan pemikiran. Karena kita lihat Alkitab, orang bilang, oh itu vaksin tidak bisa membeli, tidak bisa menjual. No. Tidak divaksin tetap bisa membeli, tetap bisa menjual kok. Lewat online. Gak perlu ke mall kan, bukan cuma mall kan tempat membeli dan menjual, come on. Jangan bikin penafsiran-penafsiran yang goblok kayak begitu. Saya suka kadang-kadang mau muntah, sorry pakai istilah ini. Orang gak ngerti teologi ya. Orang gak ngerti tafsir. Orang gak ngerti hermeneutik. Tiba-tiba mulai membahas vaksin ini adalah tanda antikris. Karena orang tidak bisa membeli, tidak bisa menjual. Apa yang tidak bisa membeli, tidak bisa menjual? Bisa pakai online kok. Tapi kalau nggak ada handphone, itu masalah. Banyak transaksi sekarang aja pakai handphone. Terima Gojek pakai handphone. Segala sesuatunya pakai handphone. Makanya telepon rumah kebanyakan udah mati, saudara. Ngerti gak maksud saya? Ini bahan pemikiran. Betapa perhatian kita telah tersedot oleh handphone kita itu. Dan karakter kita menjadi terpengaruh. Itu sebabnya. Jangan kita susah karena malas. Karena karakter jelek, karena hidup tidak teratur. Mulut kita gak teratur, pikiran kita gak teratur, hawa nafsu kita biarkan liar. Penggunaan waktu kita, penggunaan uang kita. Kalau Roh Kudus ada dalam hidup kita, saya percaya kita diarahkan untuk jadi orang teratur. Selanjutnya, juga bukan karena tidak mau menerima nasihat. Ada banyak orang hidupnya susah, kenapa? Kepala batu, arogan, egois, mau menang sendiri, ditegur apa gak mau. Dikasih nasihat apa, merasa diri lebih pintar. Lalu kalau ada masalah lalu nyalain orang, ini gara-gara suami saya, gara-gara istri saya. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, kalau hidup saudara seperti itu, saudara jadi bahan permainan setan. Kau gagal terus, kau susah terus, kenapa? Karena iblis akan terus membelenggu hidupmu sambil berkata, kau yang paling benar, kau yang paling ngerti. Udah percuma itu orang-orang nasehatin semua gak benar itu. Nah ini hati-hati. Selanjutnya, saya pelajari. Jangan sampai kita susah karena kita egois dan sok jago. Makanya Yesus bilang apa? Belajarlah daripadaku karena aku rendah hati. Ya kan? Lemah lembut dan rendah hati. Itu aja yang kita mau belajar dari Kristus. Karena kalau kita menjadi pribadi yang lemah lembut dan rendah hati, artinya apa? Kita mau dikritik. Kita mau ditegur. Kita mau belajar. Dan kita mau menguji diri kita untuk memperhatikan apakah ada hal-hal yang masih harus diperbaiki dalam kehidupan kita bagi kemuliaan dan kerajaannya. Klik. Karena itu saya catat di sini untuk menjamah hati orang agar percaya berita keselamatan itu tugas Tuhan. Namun untuk membuat kesaksian kita lebih berdampak adalah tugas kita. Jadi sekali lagi ya. Untuk menjamah hati orang, Alkitab bilang apa? Tidak ada seorang pun dapat mengaku Yesus Kristus Tuhan kecuali oleh Roh Kudus. Untuk menjamah hati orang, untuk merubah hati orang, itu tugas Tuhan. Tapi untuk membuat kesaksian kita lebih berdampak, lewat prestasi kita, itu tugas kita. Ngerti gak maksud saya? Karena kalau hidup kita nyebelin orang, hidup kita menyusahkan orang, hidup kita hanya dikasihanin orang, aduh kesiannya dia, lah hidup kita gak bisa jadi saksi Tuhan. Makanya tugas kita memastikan bahwa hidup kita berdampak. Hidup kita jadi berkat. Hidup kita mengagumkan buat banyak orang. Karena orang bisa melihat, wow ada sesuatu yang hebat dalam hidupnya. Orang yang sabar. Orang yang berantusias. Orang yang gak suka membalas. Orang yang melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Orangnya bukan orang munafik. Wah ini. Kesaksian kita akan berdampak. Klik. Saya catat di sini. Coba lihat Matius 5 ayat 13-15.
Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Lihat, kamu adalah garam dunia, tugasnya mempengaruhi. Tapi kalau garam itu sudah tidak asin, dia akan dibuang dan diinjak orang. Ayat 14, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi, harus menyatakan terangnya. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkan di bawah gantang. Jadi lihat ya, ada usaha, ada perjuangan. Itu bagian kita. Melainkan di atas kaki Dian sehingga menerangi semua orang dalam rumah itu. Jadi sekali lagi, untuk menjamah hati orang itu urusan Tuhan. Tapi untuk kesaksian kita lebih berdampak, hidup kita, keberadaan kita lebih memancarkan terang Kristus, itulah tugas kita. Sama-sama bilang sama saya, tugas saya. Ketik-ketik di live chat saudara, katakan tugas saya. Untuk membuat hidup saya berdampak. Aha, yeah. Selanjutnya klik, saya pelajari. Jadi kesimpulannya sangat jelas. Anak Tuhan yang rindu dipakai Tuhan untuk memenangkan jiwa harus menunjukkan prestasi positif. Dalam keseharian yang merupakan bukti nyata kehidupan imannya. Saya ulangi sekali lagi ya. Kesimpulannya sangat jelas. Anak Tuhan yang rindu dipakai Tuhan untuk memenangkan jiwa harus menunjukkan prestasi positif dalam keseharian yang merupakan bukti nyata kehidupan imannya. Sama-sama bilang sama saya. Hidup saya harus berdampak. Ayo. Ketik di live chat saudara, hidup saya harus berdampak. Sengaja hari ini ada banyak live chat yang harus saudara ketik. Karena saya mau saudara betul-betul terbuka. Untuk menyadari ada tanggung jawab kita untuk berprestasi. Dan berprestasinya itu bukan supaya saya kelihatan hebat, bukan saya kelihatan mengagumkan. Tapi supaya orang melihat ada sesuatu di dalam diri saya dan itu dikerjakan oleh Kristus. Yang setuju katakan amin. Klik. Selanjutnya saya simpulkan, orang percaya yang memberitakan Injil. Berarti bukan hanya seorang yang pandai merangkai kata-kata untuk memenangkan jiwa yang mungkin didapat dalam pelatihan metode penginjilan. Kan ada kan orang yang pandai dalam berbicara dalam penginjilan. Kenapa? Karena dia dilatih. Ada teorinya, wah ini ada 4 hukum rohani, ini ada cara begini penginjilan, kalau ketemu orang begini ngomongnya. Wah dia punya teknik-teknik yang bagus, tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang percaya memberitakan Injil bukan berarti orang yang pandai merangkai kata-kata untuk memenangkan jiwa yang mungkin didapat dari pelatihan metode penginjilan. Tapi orang percaya memberitakan Injil juga harus orang yang berjuang keras untuk membuktikan kesehariannya yang memuliakan Kristus. Keseharian yang meneladani Kristus. Keseharian yang menjadi terang. Dimanapun Tuhan tempatkan. Klik. Saya tutup dengan ini. Adapun ada 4 prestasi yang bisa didapat. 1. Bagaimana supaya prestasi kita nyata? 1. Jika kita mengerti panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Kenapa Daud tidak takut menghadapi Goliat? Dia mengerti bahwa Tuhan yang memilih dan memanggilnya. Orang yang mengerti dipanggil Tuhan tidak akan cepat menyerah. Orang yang mengerti panggilan Tuhan tidak akan cepat berpikir negatif. Tuhan di dalam saya, makanya waktu Daud dimaki oleh Goliat, hei anjing ke aku sampai kau datangi aku dengan batu seperti itu. Daud langsung menyapa, Daud bilang apa? Engkau boleh mendatangi aku dengan pedang, tombak, dan lembing. Tapi aku datangi kau dengan nama Tuhan semesta alam. Dia tahu yang panggil dia, yang pilih dia, yang sertai dia. Yang kuatkan dia adalah Tuhan. Panggilan kita jelas. Hidup saya harus berdampak. Hidup saya harus jadi terang. Hidup saya gak boleh malas. Hidup saya gak boleh pelit. Hidup saya gak boleh jadi orang yang munafik. Hidup saya harus memancarkan kemuliaan Tuhan. Dan Roh Kudus akan memampukan saya. Haleluya. Daniel mengerti betul. Tuhan yang pilih dan panggilnya, makanya Tuhan akan menyingkapkan rahasia mimpi dari Nebukadnezar. Amin. Yusuf mengerti betul Tuhan yang memilih memanggilnya. Sehingga walaupun dia dibuang ke dalam penjara, pasti Tuhan akan bela dia. Haleluya. Dia tidak cepat menyerah, tidak cepat mengeluh, tidak cepat ikut arus dunia ini. Yang kedua, prestasi bisa didapat jika kita rajin, kerja keras, serta kerja benar. Jadi orang jangan mengeluh. Jadi orang jangan malas. Jadi orang jangan ikut-ikutan. Belajar punya prinsip. Karena saya harus menjadi berkat, saya harus menjadi terang, saya harus menjadi alat Tuhan. Saya tidak boleh bikin malu nama Tuhan. Istri-istri, ayo rajin. Suami-suami, ayo rajin. Jadi orang yang baik.
Jadi orang yang mempraktekkan firman, jadi orang yang membawa damai, jadi orang yang memberi semangat, jadi orang yang memberi kekuatan. Sehingga hidup kita memancarkan kasih Kristus. Tegaskan diri kita, Tuhan saya gak mau bikin malu nama Tuhan. Sebab saya adalah surat Kristus yang terbuka yang dapat dibaca oleh semua orang. Yang ketiga, prestasi bisa didapat. Jika kita bukan orang yang cepat tersinggung dan cepat kecewa, ini persoalannya. Dalam rumah tangga misalnya, dalam pelayanan misalnya, dalam kegiatan sehari-hari misalnya. Dalam pekerjaan kita, gampang sekali kita menjadi orang yang cepat tersinggung. Cepat menyerah. Cepat kecewa. Life is tough. Kalau kita tersinggung, kita serahkan pada Tuhan. Tuhan biarkan dagingku disalibkan. Supaya Kristus dimuliakan dalam hidupku. Daniel menjadi orang yang tidak cepat tersinggung. Daud menjadi orang yang tidak cepat tersinggung. Yusuf tidak menjadi orang yang cepat tersinggung. Sadrak, Mesak, Abednego menjadi orang yang tidak cepat tersinggung. Esther menjadi orang yang tidak cepat tersinggung. Orang-orang yang bisa berprestasi dalam hidupnya adalah orang-orang yang ketika disakiti, dilukai sekalipun tetap berdiri tegak dan percaya ada pembelaan Tuhan yang sempurna. Haleluya. Yang keempat, yang terakhir, saya undang pemain musik maju ke depan. Adapun prestasi bisa didapat jika kita selalu beriman. Kita mengandalkan Tuhan. Serta dengar-dengaran pada Tuhan. Saudara mau polisi kah, saudara mau tentara kah, saudara mau politisi kah, saudara mau jaksa kah, saudara mau hakim kah, saudara mau pegawai negeri kah, saudara mau ibu rumah tangga kah, saudara mau seorang mahasiswa kah, saudara mau seorang dokter kah, seorang insinyur kah. Siapapun kita. Kalau kita mengandalkan Tuhan, kita beriman, kita dengar-dengaran pada suara Tuhan. Maka ini yang saya mau pastikan. Bahkan apa yang tidak pernah kita pikirkan. Itu Tuhan sediakan buat kita. Setiap mata terpejam. Setiap kepala tertunduk. Karena saya percaya betul. Tuhan sedang melakukan sesuatu yang dahsyat dan luar biasa. Di tengah-tengah kita. Saudaraku, saya mengerti. 2022 ini. Tantangan demi tantangan akan makin keras. Tetapi ini juga yang saya mau yakinkan buat setiap saudara. Selama kita memandang Tuhan. Selama kita mengandalkan Tuhan. Selama kita dengar-dengaran pada suara Tuhan. Tuhan akan mengangkat kita. Menjadi orang-orang yang berprestasi. Dan lewat prestasi kita. Kita akan menjadi saksi Tuhan. Yang luar biasa. Haleluya. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar. Kita tahu persis Tuhan kita dahsyat. Tuhan kita luar biasa. Yesus, ku bangga padamu. Amin. Yesus, Kaulah harta kebanggaanku, selamanya ku padamu. Kau segalanya di hidupku. Sama-sama katakan. Yesus, ku bangga padamu. Yesus, Kaulah harta kebanggaanku, selamanya ku padamu. Kau segalanya di hidupku. Sambil musik main dengan sangat lembut. Setiap mata terpejam, setiap kepala tertunduk, setiap hati terangkat kepada Tuhan. Hari ini biarkan Tuhan berbicara buat setiap kita. Setan mau kita selalu lemah. Setan mau kita berpikir saya susah, saya gak sanggup, saya gak bisa. Tapi dimanapun kau berada, Tuhan mengutus rohnya agar kau berprestasi menjadi berkat dan menyatakan kemuliaan Tuhan. Betul kau orang biasa, tapi kau orang biasa yang dipenuhi dengan Roh Kudus.
Betul kau orang biasa, tapi kau orang biasa yang disertai oleh Tuhan, maka Tuhan akan membuat kau berhasil dalam segala jalanmu. Sekarang tinggal soal iman saudara. Apakah kau hanya menjadi orang yang hanya minta dikasihani, saya susah. Lalu kemudian main playing victim. Saya menderita, saya terzolimi. Atau sebaliknya, ada Tuhan dalam hidup saya. Ada Roh Kudus dalam diri saya, ada penjagaan malaikat Tuhan. Saya akan menjadi orang-orang yang menyatakan kemuliaan Tuhan. Lewat hidup saya orang akan melihat Kristus. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Katakan, Tuhan saya harus jadi berkat. Tuhan saya harus jadi saksi Tuhan. Tuhan saya tahu inilah masa penuaian jiwa besar-besaran. Saya akan dipakai Tuhan. Dimanapun dan situasi apapun. Saya akan berprestasi. Saya akan menjadi pelayan-pelayan Kristus. Saya akan menjadi saksi Tuhan. Saya akan melakukan segala sesuatu yang Kristus perintahkan dalam hidupku. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Tuhan, terlalu banyak berkat Tuhan dalam hidup kami. Lihat setiap mereka yang taruh tangan kanannya di dada. Betul kami masih menghadapi tantangan. Betul kami masih menghadapi masa-masa yang sukar. Tapi kami percaya karena Roh Kudus di dalam kami akan berprestasi. Kami akan menyatakan kemuliaan Kristus. Kami akan jadi terang, jadi garam, jadi saksi Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan. Karena kami tahu ini waktunya. Injil kerajaan akan tersebar dan akan diberitakan di mana-mana tempat. Dan kami percaya kami akan dipakai Tuhan dalam keberadaan kami. Bahkan kami yang mungkin sedang menghadapi tantangan, menghadapi masalah, menghadapi persoalan. Tuhan akan pakai kami dengan sukacita dari Tuhan. Dengan ketangguhan iman, bahkan dengan berkat-berkat yang sempurna, dengan mujizat-mujizat yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Tuhan cukup berkat Tuhan dalam hidup kami. Kami gak bisa banyak lagi meminta karena terlalu banyak berkat Tuhan dalam hidup kami. Sekarang kami hanya berseru, Tuhan pakai hidup kami. Tuhan pakai hidup kami. Tuhan pakai hidup kami. Supaya hidup kami memancarkan kemuliaan Tuhan. Dan lewat hidup kami akan ada penuaian jiwa besar-besaran bagi kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Lihat setiap mereka yang taruh tangan kanan di dada karena mungkin sedang dihantam badai. Karena mungkin sedang menghadapi kesulitan. Beri kami antusias, berikan kami iman, berikan kami semangat. Kami gak mau jadi orang yang gampang tersinggung, gampang kecewa, gampang menyerah, gampang putus asa. Tapi kami mau jadi orang yang tetap bernyala-nyala karena kami tahu Tuhan beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan Yesus terlalu baik dalam hidup kami. Terlalu baik, terlalu baik, terlalu baik. Terima kasih. Saudaraku, siapapun saudara, Tuhan mau pakai hidup saudara menjadi orang-orang yang berprestasi. Dan dimanapun Tuhan tempatkan, biarlah prestasi yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam hidup saudara akan menjadikan hidup saudara kesaksian buat banyak orang. Hamba juga berdoa buat yang sakit Allah. Karena hamba percaya kesembuhanlah hak mutlak kami sebagai orang percaya. Setiap saudara yang sakit dengar firman Tuhan. Alkitab berkata tanda-tanda ini kami menyertai orang percaya bahwa mereka akan tepang tangan buat yang sakit dan yang sakit akan disembuhkan. Jika engkau sakit dan engkau percaya kuasa kesembuhan Tuhan, letakkan tangan kananmu di bagian tubuh yang sakit. Dan kita imani, oleh bilurnya kita disembuhkan. Bapa, lihat setiap mereka yang meletakkan tangan kanannya di bagian tubuh yang sakit. Kami tolak sakit penyakit, kami tolak kelemahan tubuh, kami tolak campur tangan kegelapan. Kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Hai setan sakit penyakit, virus, bakteri, kuman, infeksi, serangan-serangan kuasa kegelapan kami tolak di dalam nama Yesus. Hai setan sakit penyakit, kau tidak punya kuasa atas tubuh orang percaya. Karena tubuh kami telah dibeli dengan harga mahal itu darah Yesus. Oleh darah yang tercurah tubuh kami adalah bait Roh Kudus, bukan tempat penyakit. Kami perintahkan keluar dalam nama Yesus. Kuasa kesembuhan, berkat, mujizat mulai terjadi. Karena kami percaya Yesus kami tidak berubah dulu, kemarin, hari ini dan sampai selama-lamanya. Dengan iman kami nyatakan oleh bilur-bilur Kristus kami yang percaya sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan dengan kuasa yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setiap saudara yang sudah doakan untuk kesembuhan, tanamkan dalam rohmu, aku sembuh oleh bilur Yesus. Jangan bimbang. Karena Alkitab berkata sesuai dengan imanmu jadi padamu. Dan kayu salib Yesus berkata sudah selesai. Semua harga dosa, harga penyakit, harga penderitaan sudah diselesaikan Yesus dan kayu salib. Tinggal kita imani, kita tahu baginya tidak ada perkara yang mustahil.
Silakan turunkan tangan, Tuhan berkati Bapa. Hamba mengasihi jemaatmu satu persatu. Apa yang Tuhan taruh di hati hamba sudah hamba sampaikan bagi umatmu. Hamba doa firman termeterai. Apa saja yang mereka kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Mereka gak turun tapi naik. Mereka jadi ekor, mereka jadi kepala. Hari-hari yang penuh mujizat menjadi bagian hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Bangsa negara kami Indonesia selamatkan ya Allah. Damai sejahtera atas Indonesia. Umat mayoritas di bangsa ini Tuhan jamah. Tuhan tuntun, Tuhan sertai. Tuhan beri damai sejahtera dan keselamatan sempurna dari sorga. Tidak lupa kami berdoa buat Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, pejabat di pusat dan daerah, para wali kota, para bupati, para gubernur, para panglima, pangdam, para kapolda, kapolri, panglima TNI, ketua BNPT, ketua BNPB, Mahkamah Agung, kejaksaan, pengadilan, para pengacara, DPR RI, DPRD tingkat 1, DPRD tingkat 2, DPD. Tuhan kami ucapkan berkat. Supaya pemimpin-pemimpin kami takut akan Tuhan. Pemimpin-pemimpin di bangsa kami dijauhkan dari roh serakah, roh rakus, roh korupsi. Di dalam nama Yesus. Jauhkan mereka dari dukun, paranormal dan kuasa kegelapan. Sehingga mereka tak berjalan dalam terang Tuhan yang sempurna. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Para dokter, para suster, tenaga kesehatan, petugas rumah sakit. Tuhan kami bersyukur. Kami imani corona akan segera berlalu. Di dalam nama Yesus. Sehingga pandemi berubah menjadi endemi. Gerakan vaksinasi terus berjalan. Kegaduhan vaksinasi kami tolak, kami patahkan di dalam nama Yesus. Mafia-mafia COVID, mafia-mafia obat, mafia-mafia alat kesehatan, mafia-mafia rumah sakit. Kami tolak, kami patahkan di dalam nama Yesus. Tuhan jamah sadarkan mereka. Sehingga mereka tidak mencari keuntungan di tengah mayat-mayat bergelimpangan. Tidak mencari keuntungan di tengah kesusahan yang sedang terjadi. Tapi mereka disadarkan Tuhan dan mereka digeser Tuhan dari kekuasaan. Sehingga tidak mengganggu perjalanan bangsa negara ini. Berkat Tuhan atas Indonesia. Gereja-gereja Tuhan di mana-mana tempat Tuhan bela. Tuhan nyatakan kemuliaan-Mu. Gerejamu di tempat ini, Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center, Tuhan pakai terus untuk menegakkan kerajaan Allah dalam kebenaran dan kasih. Akhirnya setiap kami yang menerima firman, Tuhan tolong. Supaya kami punya hati yang teachable spirit. Hati yang mau diajar oleh Tuhan. Hati yang rendah. Belajar dari Kristus, lemah lembut dan rendah hati. Sehingga jiwa kami mendapat ketenangan. Terima kasih Tuhan. Tolong kami untuk tidak milik ke kiri maupun milik ke kanan. Tapi berjalan terus sesuai firman Tuhan. Sehingga kami tidak turun tapi naik. Tidak menjadi ekor tapi menjadi kepala. Terima kasih Tuhan. Sehingga kami dapat menyatakan kami adalah orang-orang yang berbahagia. Karena orang yang berbahagia adalah orang mendengar firman. Dan mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam nama Yesus. Roh Kudus menuntun kami terus. Untuk kami mampu menjadi pelaku-pelaku firman. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama kita yang percaya dan siap menjadi pelaku firman. Katakan amin. Haleluya. Yes. Tuhan Yesus dahsyat. Saudaraku. Pastikan dimanapun kita berada, dalam situasi apapun kita berprestasi. Dengan kemuliaan Tuhan yang semakin nyata dalam kehidupan kita. Saudaraku. Saya bangga ada di hari Minggu pertama di tahun yang baru ini. The Year of Glory, tahun kemuliaan. Dan saya juga masih mengingatkan saudara-saudara yang belum memiliki buku Berjalan dalam kemuliaan Tuhan setiap hari. Saya dorong saudara untuk memiliki buku ini. Karena itu bagian dari pengembalaan kita setiap hari saudara renungkan. Dan iman saudara makin bertumbuh. Dan tahun ini kita jalani sebagai tahun kemuliaan bersama Kristus. Haleluya. Nah saudara gue yang kasih dalam Tuhan. Di hari Minggu pertama ini. Saatnya kita mengembalikan perpuluhan milik Allah. Saatnya kita membawa korban syukur kita. Korban rutin mingguan kita. Serta mungkin korban penginjilan, korban pelayanan. Korban misi. Dan kita memberi secara dewasa. Gak ada lagi kantong kolektor yang di depan kita. Kita transfer bank atau scan QR.
Dan pastikan kita tidak menghina Tuhan dengan persembahan kita. Artinya memberi yang sembarangan semaunya. Karena persembahan tidak diwajibkan buat kita. Tapi kalau kita memberi, lakukan dengan dua prinsip sederhana. Sukacita dan sukarela. Dan itu membuat persembahan kita pasti persembahan yang terbaik. Karena kita memberi. Bukan supaya diberkati. Emangnya meja judi. Masang supaya dapat lebih banyak. Tapi kita memberi karena kita tahu berkat Tuhan terlalu luar biasa. Dan kalau kita setia, justru Tuhan berkati lebih dahsyat lagi. Kita berdoa, Bapa, di hari Minggu pertama ini kami yang mau membawa perpuluhan kami, persembahan kami. Persembahan syukur, persembahan rutin kami dan persembahan penginjilan kami. Persembahan pelayanan kami, Tuhan berkati berlipat kali ganda. Kami tidak mau menghina Tuhan dengan persembahan kami, artinya memberi dengan seenaknya dan semaunya. Tapi kami mau menyembah Tuhan dengan persembahan kami. Kami mau memberikan yang terbaik dan kami tahu. Ketika kami memberikan yang terbaik, berkat Tuhan yang luar biasa akan dicurahkan. Berkat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah yang kami kenal, kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga dijauhkan dari kami segala kerugian, segala belalang pelaha, belalang pengerip, belalang pindahan, belalang pelompat. Bahkan berlaku firman. Bukan hanya kami diberkati, anak cucu kami akan diberkati dan tidak akan meminta-minta roti. Terima kasih Bapa. Tidak lupa kami berdoa buat mereka yang mengelola persembahan ini. Sehingga diberikan hati yang takut akan Tuhan dengan hikmat akal budi yang sempurna. Sehingga kami dapat mengarahkan persembahan ini. Untuk meluaskan kerajaan Allah, untuk menjangkau jiwa-jiwa. Bahkan untuk menopang hamba-hamba Tuhan, untuk memberikan yang terbaik dalam kehidupannya dan pelayanannya. Terima kasih Bapa. Kami siap memberi yang terbaik. Di dalam nama Yesus yang siap memberi yang terbaik, katakan amin. Haleluya. Yes. Ini waktunya kita memberi yang terbaik buat Tuhan. Bersama dengan kita memberi yang terbaik, kita akan ikuti pengumuman-pengumuman gereja. Sudah jangan keluar dulu. Karena kita pastikan sampai doa berkat, doa penutup, dan sampai doa pengutusan. Dan saya akan menyampaikan doa tersebut. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saudara-saudara yang bersama dengan saudara memberi, kita akan mengikuti church update, apa yang terjadi seminggu ke depan dari gereja ini, dan ministry update, apa yang terjadi seminggu ke belakang ini. Saya akan kembali untuk doa penutup, doa berkat, dan doa pengutusan kita. Haleluya. Buku renungan 1 tahun, harga normal Rp140.000. Untuk pemesanan, hubungi Martin di 0813 9080 6494. Buku ketika Alkitab dan sejarah berjumpa pada titik temunya, yang ditulis oleh Jairus Farah, seorang Arab Nasrani dari Nazaret. Kata pengantar oleh pendeta Gilbert Lumoindong. Untuk pemesanan, dapat menghubungi Martin 0813 9080 6494. Haleluya. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Yesus sendiri berkata, kamu sudah bersih oleh firman yang kukatakan kepadamu.
Berarti firman Tuhan selalu adalah pegangan buat kita. Dan di gereja kita ada tradisi yang tetap kita pertahankan. Setiap 1 Januari kita akan mengambil ayat emas. Tapi saudaraku, kita gak bisa hadir di gereja untuk mengambil ayat emas. Tapi itu tidak menghambat kita untuk mendapatkan ayat emas. Karena itu kita akan melakukannya secara online. Bagaimana caranya? Ada link di bawah ini yang sudah tinggal klik. Nah, saudara akan mendapat petunjuknya. Dan kalaupun rumit untuk mendapatkannya, saudara bisa lihat di chat dan juga di deskripsinya linknya. Dan saudara akan mendapatkan satu ayat di dalamnya. Pastikan saudara mendapatkan satu untuk pegangan saudara. Sehingga itulah yang menjadi ayat emas di 2022, the year of glory. Izinkan saya mendoakan saudara. Bapa, kami tahu Engkau Tuhan yang masih berbicara sampai hari ini. Dan kami imani Engkau juga berbicara melalui firman-Mu. Karena itu Tuhan, di tahun yang baru ini kami mengambil ayat emas kami sebagai ayat pegangan. Kami tahu Tuhan yang berbicara. Dan Tuhan akan menjadikan ayat firman Tuhan ini pegangan kami, rema buat hidup kami. Untuk menjalani hidup dalam terang firman-Mu. Di dalam nama Yesus, urapilah firman-Mu untuk menjadi kehidupan senantiasa yang menuntun kami pada terang dan kehendak Tuhan yang sempurna. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Selamat tahun baru dan selamat berjalan dalam terang firman Tuhan. Haleluya. Kembali kami melaporkan kegiatan pelayanan Gembala Jemaat Bapak Pendeta Gilbert Lumuendong di wilayah Ambon, Maluku. Sebagaimana dalam laporan pelayanan sebelumnya, setelah melayani dalam ibadah Natal bersama siswa dan personil SPN Maluku, Gembala Jemaat Pendeta Gilbert Lumuendong melanjutkan pelayanan pada sore hari hingga malam harinya di dalam ibadah perayaan Natal GBI Focus on Christ. Ibadah perayaan Natal ini dibagi dalam 2 sesi, yakni sesi 1 pukul 6 sore dan sesi 2 pukul 8 malam. Dibaringkan dalam balungan semua hanya karena cinta. Keajaiban. Setiap kali kita merayakan Natal, kita bukan ingat pohon Natal. Kita tidak lagi memikirkan baju baru. Tetapi setiap kali kita merayakan Natal, sudah sepantasnya kita tahu Dia Allah yang ajaib. Karena Dia Allah yang ajaib, Dia melakukan hal-hal yang jauh lebih daripada apa yang saya pikirkan dan doakan. Meskipun secara logika saya berpikir susah, meskipun secara logika saya berpikir berat, meskipun secara logika saya pikir mengkhawatirkan, tetapi waktu saya tahu Natal adalah Allah yang menjadi sama dengan manusia, Dia melakukan keajaiban-keajaiban yang luar biasa. Maka saya juga percaya Dia tidak berubah dulu, kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Berarti hari ini juga, tahun ini juga, di saat ini juga Dia tetap melakukan keajaiban-keajaiban yang luar biasa. Haleluya. Setiap saudara yang hari ini beribadah dalam ibadah Natal bersama Gereja Betel Indonesia yang luar biasa ini, Focus on Christ. Wah, iya. Baru ada masalah, Tuhan. Angkat beta, Tuhan. Angkat beta. Beta terkuat. Beta sekuat lagi. Hadapi semuanya. Pas bengeknya kumat. Tuhan, kita tadi bercanda, Tuhan. Kita kuatnya cuma baku seduh. Orang Ambon kan kalau menyanyi kayak gitu. Beta jaga. Beta janji. Ya. Ale untuk selamanya. Ya.
kita sebetulnya harusnya gagal, kita harusnya binasa, kita harusnya kehilangan segala-galanya. Tapi Tuhan begitu berkemurahan, Tuhan begitu sabar dengan kita. Dia latih kita, dia didik kita. Betul kadangkala kita harus melewati masa-masa yang sukar. Betul kadangkala dia harus didik kita dengan hal-hal yang menyakitkan. Tetapi selama kita tetap memandang Tuhan, maka kita akan terus dilatihnya, dikuatkannya, didewasakannya, disempurnakannya untuk menjadi segambar serupa dengan Dia. Yang setuju katakan amin. Bagi anak gembala yang layak terima segala pujian, Dia Raja segala raja. Engkaulah Raja, Engkaulah Raja, Engkaulah Rajaku, sembah hamba-Nya. Engkaulah Raja. Allah turun menjadi sama dengan manusia, membuktikan Dia serius dengan kita. Dia menerima kita apa adanya, tapi Dia tidak membiarkan kita sebagaimana adanya kita. Dia latih kita, Dia bentuk kita, Dia proses kita. Karena itu waktu kita iring Tuhan, kita berkata, kenapa ya saya iring Tuhan, tantangan saya besar, tantangan saya banyak. Because God is serious with you. Karena Tuhan itu serius dengan kita. Dia punya target yang besar dalam hidup kita. Dia bukan hanya harapkan kita masuk surga, Dia bukan hanya harapkan kita memakai mahkota, Dia bukan hanya harapkan kita dapat diberkati. Tetapi ayat firman Tuhan berkata, Dia akan melatih, memproses kita sampai kita akan memerintah bersama Dia sampai selama-lamanya. Haleluya. Dunia gak punya tempat untuk memberi pengharapan buat manusia-manusia yang salah. Tapi hari ini saya mau bilang, Allah ikut campur. Ketika engkau mengambil langkah salah, Dia tetap Tuhan yang memeluk kita, memberi harapan, memberi kekuatan, memberi jaminan bahwa engkau tidak dibiarkan jatuh tergeletak. Dia angkat engkau, Dia perbaharui engkau, Dia kuatkan engkau dalam kasih. Saudara-saudara yang tahun 2021 merasa Tuhan saya ada salah, saya mau bilang Natal tahun ini adalah momentum sudah untuk bangkit. Orang-orang seperti Abraham pernah salah, orang-orang seperti Musa pernah salah. Saya tidak bilang anak Tuhan boleh kompromi, anak Tuhan harus tegas. Tetapi ketika engkau salah bukan berarti akhirnya segala-galanya. Failure isn't final. Kegagalan bukan akhirnya segala-galanya. Kita masih punya Tuhan yang bisa memeluk kita, memperbaiki kita, menguatkan kita, mengangkat kita, dan menyatakan kemuliaannya di tengah-tengah kita. Yang setuju katakan amin. Setelah itu gembala jemaat langsung melanjutkan pelayanan bersama hamba-hamba Tuhan di Ambon untuk melakukan doa bersama di kediaman Wali Kota Ambon, Bapak Richard Loihena Pesi. Kembali kami sampaikan kegiatan Kamu Hebat Peduli untuk edisi minggu ini. Diawali dari Dapur Umum 2 Kamu Hebat yang berada di Depok. Tim Kamu Hebat melaksanakan perayaan Natal bersama untuk anak-anak relawan Dapur Umum 2 Depok, sekaligus membagikan sembako, paket makanan, dan alat-alat tulis. Puji Tuhan, hari ini tanggal 22 Desember kita memperingati Hari Ibu dan merayakan Natal di Rumah Baca K33 bersama dengan Kamu Hebat dan orang-orang yang luar biasa. Kita sama-sama bilang, Kamu Hebat, 2, 3. Kamu Hebat! Mantap! Ya, selamat Natal dan Tahun Baru. Sampai jumpa lagi. Dari Dapur Umum Kamu Hebat yang berada di GBI Serafim Cengkareng, tim Kamu Hebat membagikan 100 nasi kotak setiap harinya selama bulan Desember. Sementara itu, tim Kamu Hebat juga berbagi kasih di wilayah Pemalang, tepatnya di alun-alun kota Pemalang, di Jalan Pantura, dan di Gereja Baptis Indonesia Karangasem, Petarukan. Saya Pendeta Abram Suala dari Kamu Hebat. Sekarang saya berada di kota Pemalang. Kamu Hebat membagikan 100 paket makanan di kota Pemalang. Dan terima kasih Pak Gilbert untuk Kamu Hebat. Gereja Baptis Indonesia di Desa Karangasem, Petarukan, Pemalang, Jawa Tengah. Dan puji Tuhan, kami serahkan. Nah, beliau, terima kasih. Nah, Ibu yang dikit aja. Kamu hebat, sekali lagi. Kamu hebat. Senang sekali berjumpa dengan Pak Gatot dan Ibu Lestari
di Gereja Baptis Indonesia Sangkakala Pemalang Karangasem. Terima kasih Pak Gilbert, kamu hebat. 1, 2, 3, kamu hebat. Selanjutnya tim Kamu Hebat dan tim Diakonia Glow Fellowship Center Tamrin Residensis mengadakan perayaan Natal bersama di Panti Asuhan Pintu Elok Tangsel dengan membagikan sembako dan hadiah Natal dalam bentuk coklat, wafer, handuk, box makanan buat anak-anak yang tinggal di dalam panti tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan pelayanan perayaan Natal di Panti Asuhan GPDI Pamulang Tangsel dengan membagikan sembako, juga memberikan paket Natal untuk anak-anak yang ada di dalam panti tersebut. Demikianlah laporan kegiatan pelayanan Gembala Jemaat Pendeta Gilbert Lumuendong dan kegiatan Kamu Hebat Peduli untuk edisi minggu ini. Mari kita terus mendoakan pelayanan ini, juga memberikan bantuan dalam bentuk apapun, agar ada banyak orang yang mengalami kasih Tuhan. Doa kami, Tuhan Yesus memberkati. Kamu hebat. Haleluya. Melayani Tuhan adalah anugerah, melayani Tuhan adalah kebanggaan kita. Dan karena itu kita terus melayani dengan kasih dan kepedulian kita. Bantu doa terus, support, dukung terus, sehingga gereja kita boleh menjadi gereja yang hadir di mana-mana tempat untuk menyatakan kasihnya, anugerahnya, kuasanya, kepeduliannya. Karena pelayanan kita melalui tim diakonia, melalui tim pekabaran Injil, melalui tim Kamu Hebat, kita melayani lintas denominasi, lintas agama, lintas suku, lintas antar golongan, pokoknya selama namanya manusia dan membutuhkan pertolongan, kita hadir lewat kasih Tuhan yang sempurna. Kita berdoa, Bapa terima kasih. Kami boleh ada di hari Minggu pertama di tahun yang baru. Kami tahu anugerah-Mu, berkat-Mu, kasih karunia-Mu luar biasa dalam hidup kami. Karena itu Tuhan, kami mau terus berpegang pada firman-Mu. Karena kami tahu sepanjang 2022 ini penuh kemuliaan Tuhan. Hari-harinya, minggu-minggunya, bulan-bulannya penuh dengan mujizat dan kuasa Tuhan. Karena itu kami tidak mau miring ke kiri maupun miring ke kanan. Kami mau berjalan terus seturut dengan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus terus mengingatkan kami bahwa perjalanan sepanjang 2022 ini penuh kemuliaan Tuhan. Apapun rancangan setan sepanjang tahun ini kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Setan, kau tidak punya kuasa, dan kami percaya 2022 ini akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Setiap kami dapat berkata, keluargaku adalah sorgaku dan rumahku adalah istanaku. Terima kasih Tuhan Yesus. Jemaat sekalian, kekasih-kekasih Kristus, permata hatinya Kristus, ingatlah bahwa Tuhan itu baik. Ingatlah selama kita tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan, hidup kita diberkati. Kita gak akan turun tapi naik, kita gak akan menjadi ekor tapi kita akan dipimpin menjadi kepala. Karena itu dimanapun kita berada, pastikan kita bawa damai. Pastikan kita menyatakan kasih, pastikan kita menghadirkan sukacita Kristus, dan pastikan kita memberitakan Injil dimanapun Tuhan tempatkan. Suami-suami, kasihlah istrimu dan janganlah berlaku kasar kepadanya. Istri-istri, tunduklah kepada suamimu dan hormatilah suamimu. Orang tua, jangan bangkitkan sakit hati dari anak-anakmu dan anak-anak. Hormatilah, taatilah orang tuamu dalam Tuhan. Jemaat sekalian, terimalah berkat Tuhan. Kasih dari Allah Bapa, anugerah, keselamatan, penebusan dari Kristus Yesus, serta penyertaan, urapan, tuntunan hikmat dan pewahyuan, karunia-karunia dan buah-buah Roh Kudus menyertai hidup kita masing-masing. Mulai saat hari Minggu yang penuh berkat, penuh mujizat di hari Minggu pertama di tahun yang baru ini sampai Maranatha, Yesus Kristus datang kembali untuk menjemput setiap orang yang hidup sesuai dengan kehendak-Nya.